Join mah depan. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. من تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جهر من مقلة بدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالذكرين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. كم إمام بعده خلفوا منه سادات بذا عرفوا. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bertemu lagi pada channel yang sama, channel yang manfaat fidin wa dunya wa akhirah, channel tentang pendidikan agama Islam. Sekarang kita buka kitab Arba'in Nawawi Al-Hadisah. Kita akan membahas pelajaran yang Al-Hadisu Sabiq, pelajaran yang ke-7. Sabiq itu ke-7, Sitan itu ke-6, jadi Sabiq ke-7. An Abi Ruqayyata Tamimi bin Ausin Daliri radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah kunna liman qala lillahi wa kitabihi wa rusulihi wa a'immati muslimina wa amatihi rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah Tamimi bin Aus dari
radhiyallahu taala bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, agama Islam itu adalah agama nasihat. Mengapa agama Islam itu nasihat? Karena agama Islam adalah agama cinta. Jadi perlu adanya nasihat. Nasihat itu siapa yang perlu menasehati atau yang menasehati? Kemudian Rasulullah berkata, qala ilahi, Allah itu menasehati kepada umatnya dengan apa? Al-Quran. Dengan kita kembali kepada Al-Quran yang dari penjelasan kitab-kitab yang diriwayatkan para ulama, yang dijelaskan oleh para ulama lewat tafsir Quran, lalu kita ngaji kepada kiai, kita akan mengetahui tentang bagaimana Allah memberikan nasihat kepada umatnya. Lalu apalagi wali kitabihi. Wali kitabihi itu yaitu Allah memberikan nasihat lewat kitab. Allah memberikan nasihat lewat kitab. Pertama kan nasihat dari Allah. Allah memberikan nasihat lewat kitab. Lalu bagaimana wali rasulihi? Allah memberikan nasihat lewat rasulnya. Rasulnya itu mendapatkan wahyu namanya kitab. Kitab ini didasarkan oleh umatnya. Ketika kitab Injil itu yang menjelaskan ada Nabi Isa, ketika Quran dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang kita sangat mencintainya. Semoga kita terkumpul di akhir nanti lewat Rasul, lewat hadisnya Rasulullah, lewat Quran yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Itu kita harus mempelajarinya dengan kita torabu ilmu. Jadi kembali kepada pembahasan yang lalu, orang yang torabu ilmu itu sama halnya kita ibadah 60 tahun. 60 tahun orang yang mentorabu ilmu. Jadi agar kita tahu tentang ilmu, kita harus torabu ilmu. Jadi bagaimana memberikan nasihat di aimati muslimin, yaitu memberikan nasihat dari aimah muslimin, yaitu para imam-imam yang mengetahui tentang agama Islam, imam-imam yang notabene tahu tentang syariat Islam. Itu wajib untuk memberikan tahukan kepada rakyatnya bagaimana hukum Islam yang sesuai dengan syariat Islam. Dan wa amatihim, yaitu nasihat rakyat, yaitu nasihatnya rakyat kepada khalifah muslim. Jadi bagaimana nasihat yang baik dari seorang rakyat kepada khalifahnya, yaitu dengan apa? Kita dengan adanya majlis, namanya kamu di Indonesia itu adalah majlis kerakyatan. Itu lewat suara pewakil rakyat kita disampaikan dengan sopan santun, dengan kasih sayang. Jangan sampai kita kayak anak kecil, pakai apa? Pakai kekerasan. Ciri-ciri anak kecil apa? Dengan pakai kekerasan, bukan pakai rokika, bukan pakai ilmu, bukan pakai lisan. Kita pakai lisan tapi langsung ke orangnya, bukan kita marah. Nah, membuat majlis apa? Nah, imah wahibah. Cuma kita ibadah selama ini, tapi kita pahalanya lenyap begitu saja. Semoga apa yang saya utarakan tadi manfaat bidin wa dunya wal akhirah. Kalau benar itu datang dari Allah, dan ketika salah itu datang pada diri saya. Semoga Allah memberikan kesempurnaan pada hambanya yang lemah ini, dan semoga cita-cita kita yang baik terlaksana dengan terindah dan terkabul dan tercapai dengan terindah. Amin amin ya robbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah sabakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thahirina wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd. Sekarang kita akan menjelaskan tentang babu shaumi tatawu'i wa manuhiya an shaumihi. Bab ini menjelaskan tentang beberapa puasa sunnah dan perkara yang melarang kita untuk berpuasa. Hari dimana kita dilarang untuk berpuasa, seperti hari apa? Hari raya Idul Adha karo hari raya Idul Fitri. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, "Naha an siyami shaumaini yaumi fitri wa yaumi adha." Muttafaq alaih. Bahwa Kanjeng Nabi telah melarang kita untuk berpuasa pada 2 hari raya, yaitu hari raya Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian perkara yang dimana kita boleh untuk berpuasa, yaitu bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan yang begitu barokah, dimana kita hanya puasa 6 hari, tapi seakan-akan kita puasa 1 tahun. Bayangkan, puasa 6 hari tapi seakan-akan puasa kita 1 tahun. Alhamdulillah, itu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada umat kita, umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, qala man soma ramadana summa atba'ahu sitan min sawalin kana ka shaumi dahri, rawahu Bukhari wa Muslim. Ketika ada orang yang berpuasa 1 bulan penuh pada bulan Ramadan, kemudian setelah hari raya, hari kemudiannya dia puasa 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia puasa selama 1 tahun penuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya dari sekarang kita ini udah memasuki bulan Syawal, dimulai kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Diniatkan karena lillahi ta'ala dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita akan mendapat syafaat beliau dan kita harus banyak sholawat kepada beliau. Semoga apa yang kita jelaskan tadi semoga manfaat bagi saya sendiri dan semua pendengar yang mendengarkan nasihat saya. Semoga nasihat ini manfaat fitin wa dunya wa akhirah, dan kemudian kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kekurangan dan milik hamba-hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ditemukan oleh Allah di Masjid Taklim yang berkah ini, di channel ini. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan channel ini.
Sekarang kita akan membahas tentang orang yang menghadiri majelis ilmu dan manfaatnya, dan ketika menghadiri majelis ilmu apa keutamaan ketika kita menghadiri majelis ilmu. Salah satu keutamaan orang yang menghadiri majelis ilmu itu seakan-akan kita ibadah sunnah 60 tahun. Ibaratkan ibadah 60 tahun. Jadi jangan meremehkan orang yang thalabul ilmi, pahalanya lebih banyak dari sholat sunnah. Tapi seorang yang thalabul ilmu jangan sombong. Ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan dihadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ketika orang yang menambah ilmunya tapi tidak nambah manfaatnya dan tidak tambah usul ilallah dan tidak tambah muasarah dengan Allah dan Rasulnya itu lebih baik, maka dia akan dihadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-asadu nasi adaban yauma qiyamati alimun rayang fa'uhu ilmuhum, rawahu Baihaqi. Jadi orang manusia atau orang yang menuntut ilmu tapi ilmunya itu tidak mengantarkan dia dekat dengan Allah, maka dia akan diadab dengan ilmunya. Kenapa? Ilmunya tidak manfaat, ilmunya tidak usul ilallah, ilmunya tidak lebih baik untuk mendekatkan dia dengan Allah, ilmunya tidak baik untuk muasarah dengan orang lain dengan lebih baik, dohir wa batinnya lebih baik, maka dia akan dihadap di akhir nanti. Makanya sebagai seorang thalabul ilmi, biar nanti mendapatkan pahala yang lebih baik, yaitu ketika dia berzikir atau setelah berzikir dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa qabri la yasfa' wa amal la yanfa' wa du'ai la yanfa'. Apa artinya dari doa tersebut? Ya Allah, jauhkan saya dari ilmu yang tidak manfaat. Jauhkan hati saya tidak khusyuk ketika sholat. Jauhkan hati saya ketika saya tidak khusyuk dalam sholat. Dan amalan yang tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala, saya berlindung dari semua itu. Makanya seorang thalabul ilmi ketika selesai dari sholatnya membaca doa tersebut. Bagaimana manfaat atau fadilatul orang yang menghadiri majelis ilmu? Itu adalah ibadahnya seperti ibadahnya orang sholat sunnah 60 tahun. Seperti hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab, putra dari Umar bin Khattab, yang diriwayatkan atau dari nukil dari Imam Tirmidzi. Hadis ini dalam keadaan marfu, riwayatan sanad yang marfu. Kanjeng Nabi pernah bersabda, al-majlisu fikhi khairum min ibadi sittina sanatan. Orang yang beribadah, yang beribadahnya untuk menghadirkan majelis ilmu, maka ibadahnya seakan-akan 60 tahun. Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan di majelis yang barokah ini. Semoga apa yang saya utarakan tadi manfaat fidin wa dunya wal akhirah. Ketika sempurna perkataan saya ini, maka ini datang dari Allah. Dan ketika ada salah kata atau salah baca atau salah penjelaskan, maka itu dari datang saya sendiri, dan saya minta maaf lahir dan batin. Minna aidin wa faidin, mohon maaf lahir batin. Al-Fatihah. Sabakumullah.
taqabbalallahu minna wa minkum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.